kasih ulah dalam ano menan jom ampun tuku raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga nih di Yubi Podcast Membangun Aceh. Nah, dan pastinya pemirsa ya, seperti biasa di setiap edisinya kita bakal menghadirkan para narasumber yang pasti juga ini expert di bidangnya, dan pastinya juga untuk kita mungkin ngobrol ya tentang tema-tema menarik ya, mungkin saat sekarang ini juga mungkin lagi ada lagi hype di masyarakat, lagi happening, atau juga mungkin lagi menjadi perbincangan atau juga menjadi sebuah permasalahan juga. Nah, dan pastinya ini juga bakal menjadi ruang untuk pengetahuan baru buat kita semuanya, yang tentunya juga mungkin kalau kita juga pernah mengetahui tapi mungkin lebih merefresh kembali ya. Oke, nah jadi hari ini kita juga bakal membahas sebuah isu yang mungkin sangat menarik sekali ya, yang pasti juga ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, yaitu bagaimana mewujudkan Aceh yang berkarakter nasionalis. Nah, dan pastinya juga ini sangat penting sekali ya, tentunya juga untuk menjaga keutuhan NKRI, jiwa nasionalisme ya dari semua generasi, semua umur, semua khalayak, yang pastinya juga untuk tetap tumbuh bersama negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah ini spesial sekali juga sudah hadir di studio Yubi on TV. Ini ada Bapak Ibda Said Martunis SH. Nah, jadi ini beliau adalah Katim Pencegahan Satgaswil Aceh Densus 88 AT Polri. Ya, nah selamat datang Bapak. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah pastinya juga ini mungkin senang sekali di sela-sela kesibukan Bapak juga nih ya. Dan pastinya juga ini sempat hadir untuk kita sharing-sharing, yang mudah-mudahan juga ini pastinya juga bakal berguna buat pemirsa di rumah. Nah, mungkin sedikit perkenalan singkat nih buat para pemirsa di rumah Bapak. Ya, terima kasih sekali ya kami diundang di podcast ini. Tentunya ini juga menjadi sarana penting buat kami dalam menyampaikan pesan-pesan daripada pimpinan kepada seluruh masyarakat. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Said Martunis, pangkat saya Inspektur Polisi 2. Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi Katim Pencegahan Densus 88 untuk wilayah Aceh. Ya, memang tugas kami ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat, kami ini sebenarnya polisi pencegahan, Pak. Kami ini polisi yang mencegah masyarakat agar terhindar dari yang namanya IRED, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kalau memang bisa kita cegah, ini harus kita lakukan. Iya, biasanya agar polisi yang menangkap ya, tapi ini yang mencegah. Kami ini polisi yang mencegah, Pak. Oke, benar-benar. Nah, dan pastinya juga ini buat pemirsa pasti juga kita cukup akrab juga ya, pasti juga dengan Densus 88. Nah, pasti juga ini dari mungkin dari kinerja dari mereka ya, pasti juga ini di seluruh Indonesia, dan tentu juga di pemberitaan ya, dan tentu juga ini sangat membantu masyarakat sekali gitu, karena juga apapun yang bentuk dari IRED tadi Pak ya, itu pasti juga efeknya ke masyarakat kita. Nah, kita merasa tidak tenang di rumah kita sendiri, di negara kita sendiri. Nah, jadi karena ulah-ulah dari IRED tersebut. Oke, nah mungkin Pak kita bisa refresh lagi nih sama pemirsa di rumah, terus juga mungkin para Gen Z juga ya. Nah, jadi mungkin lebih sedikit mengenal tentang dari Densus 88 ini ya. Masih tadi Bapak sedikit sudah menjelaskan juga. Nah, kita juga pengen tahu juga visi misinya yaitu, dan tentunya juga serta tugas utama dari Densus 88 ini sendiri gitu Pak. Mungkin bisa sharing sama kita. Baik, tentunya Densus 88 mempunyai visi untuk menjadi satuan yang unggul di dalam pemberantasan terorisme dan juga untuk menjaga kedaulatan negara. Dan kita juga mempunyai misi, yaitu pertama misi kita pencegahan, yang kedua intelijensi, kemudian kita juga ada deradikalisasi, dan tentunya kita juga ada penindakan. Apabila ini memang tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan. Tetapi selama ini masih bisa kita cegah dari awal, karena salah satu strategi pencegahan adalah kita mengajak Pak, seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian daripada pencegahan. Karena untuk saat sekarang ini tidak semua masyarakat ataupun orang-orang yang kita curigai itu kita melakukan lewat bayang-bayang. Hari ini sudah kita harus hadir ke tengah-tengah masyarakat, Pak, untuk membuka ruang-ruang dialog seperti ini,
menciptakan rasa aman yang berakar kepada kemanusiaan. Jadi kita menjadikan objek itu sebagai mitra kita dalam menjaga keamanan. Oke, ya. Nah pastinya juga ini melalui berbagai macam pendekatan gitu ya. Betul, Pak. Nah, pastinya juga waktu ini berarti keren sekali ya, visi dan misinya juga tata kerjanya. Mungkin kalau dari sisi psikologisnya itu pendekatan dengan halus, dengan lembut ya, karena juga manusia kalau dikerasin mungkin wah gitu ya, kalau misalnya diceramahin segala macam. Nah, tapi dengan pendekatan ini banyak yang tentunya juga tergerak hatinya, tersadar ke sendirinya. Oke, nah mungkin mungkin dari opini Bapak juga. Nah kalau kita melihat ya, mungkin dengan tema kita mewujudkan Aceh ini benar-benar yang berkarakter nasionalis atau juga jiwa nasionalismenya itu semakin tinggi. Nah terus kalau di sekarang ini mungkin dari data atau juga mungkin dari apapun itu gitu ya. Nah kalau misalnya Bapak melihat sendiri karakter kebangsaan dan juga rasa nasionalisme ya, itu pastinya juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga untuk Aceh pada khususnya, itu sebenarnya kita di tingkat mana sih Pak itu? Kalau saat sekarang ini kalau menurut kami ya sangat baik sekali ya. Komitmen kebangsaan Aceh ini sudah clear, artinya kita memang sudah di bawah NKRI ya. Tinggal kita menjaga saja, karena memang hari ini juga tidak lepas daripada pengaruh media sosial ya, yang marak di media, yang memenuhi udara-udara kita. Oleh karena itu kami sangat senang sekali apabila banyak acara-acara seperti ini yang di mana kita bisa menguasai udara kita, sehingga kelompok-kelompok yang radikal, yang ekstrem ini mendapatkan ruang yang bisa kita tekan jumlahnya, sehingga anak-anak kita juga, di mana zaman sekarang ini komunikasi media sosial ini suatu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Hari ini kita bisa komunikasi dengan siapa saja, dimanapun, kapanpun dengan media sosial. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan media sosial ini untuk menggalang anak-anak muda kita supaya mendapatkan informasi yang valid? Karena kami di Densus sangat menyadari bahwasanya hari ini kalau kita mau melawan teror itu mungkin cukup dengan peluru dan senjata saja. Tapi kalau kita mau melawan terorisme, kita harus menggunakan intelektualitas dalam menghadapi masyarakat, menggalang masyarakat untuk menjadi mitra kita. Bahwasanya radikalisme ini adalah musuh kita bersama. Kalau radikalisme tidak kita bahas hari ini, kita nggak bisa bayangkan 10 tahun mendatang kita menjadi seperti apa. Banyak negara-negara yang di luar sana yang kita lihat memang hari ini juga masih huru-hara dampak daripada aksi-aksi kekerasan. Dan ini alhamdulillah untuk tingkat di Aceh kita melihat masih sangat kondusif sekali. Hanya perlu penguatan-penguatan. Oleh karena itu kami Densus, Pak, kami tidak bisa kerja sendiri tanpa didukung oleh seluruh elemen masyarakat, pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan ini kepada lebih kurang 5 juta penduduk Aceh hari ini. Kami sangat terima kasih sekali bisa hadir kemari memberikan sarana ini sehingga pesan-pesan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke. Nah, pasti juga ini untuk memberikan sedikit pemahaman gitu ya tentang Aceh yang berkarakter nasionalis gitu ya. Nah, jadi mungkin menurut dari Bapak gitu ya, dan juga mungkin dari perspektif opini Bapak pribadi sebagai perwakilan dari Densus 88 ini, khususnya gitu dari sisi kita pencegahan radikalisme gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai apa sih gitu, karakter seperti apa yang mungkin terutama juga buat generasi muda sekarang gitu ya. Nah, yang pastinya juga ini yang kayaknya mudah terpapar gitu dengan apapun di media sosial, masih panas gitu ya, gitu-gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nilai-nilai apa sih gitu yang mungkin harus dipahami, yang harus ada yang menjadi karakter ya, supaya juga nasionalisme ini juga bisa kuat gitu di kalau menurut saya sebenarnya kita penguatan di ideologi Pancasila ya, Pak. Ideologi Pancasila. Menciptakan mencintai kebinekaan, kan? Bisa menghargai perbedaan, juga toleransi kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Saya rasa nggak ada benturan apabila masing-masing pihak bisa menghargai perbedaan yang ada gitu. Yang jadi masalah ketika kita merasa eksklusif. Yang jadi masalah ketika merasa kita benar sendiri dan kita melakukan statement-statement yang bisa menyinggung kelompok-kelompok yang lain gitu. Oleh karena itu kami tim pencegahan hadir di sini. Kami tidak punya visi kami adalah bagaimana kami bisa merangkul semua pihak. Bagaimana kami bisa melakukan pendekatan kepada semua pihak yang ada gitu. Jadi tidak ada yang kita jadikan
sasaran musuh, semua kan kita jadikan teman kita, mitra kita dalam upaya pencegahan. Karena kalau Aceh bebas daripada radikalisme, ekstremisme yang berbasiskan kekerasan, tentunya ekonomi Aceh juga akan meningkat. Kalau hari ini kita masih ada kasus-kasus teror, ini kita sangat khawatir untuk pembangunan Aceh mungkin investor akan takut untuk datang ke Aceh. Oleh karena itu kami mengajak Pak, seluruh pihak yang ada di Aceh, ayo Pak, bersama kita buat pencegahan-pencegahan di tempat kita masing-masing, agar ke depan Aceh tidak ada lagi yang isu-isu yang di luar sana yang seolah-olah kalau ke Aceh itu tidak aman. Padahal Aceh ini sangat toleransi sekali. Kita lihat beberapa acara keagamaan di sini tidak ada masalah sedikit pun. Semua pihak bisa merayakan peran agamanya masing-masing. Dan Aceh juga sudah sangat toleransi, dan bukan hanya sekarang, mungkin dari zaman kerajaan dulu kalau kita baca sejarah memang luar biasa di Aceh. Tinggal kita jaga saja, terutama narasi-narasi di media sosial. Bagaimana anak muda hari ini bisa membedakan yang mana konten-konten yang bersifat hoak, yang mana konten-konten yang bersifat membangun, Pak. Jadi kita butuh anak-anak muda kita untuk bisa memahami konten-konten yang mereka dengar. Karena mereka kadang memanfaatkan echo chamber ataupun algoritma, ketika dia menonton suatu hal yang dia akan terus diekspos gitu. Iya, nah yang pastinya juga ini kalau misalnya ada ideologi Pancasila ya, nah pasti juga memahami perbedaan dan juga menggambarkan dari nilai-nilai Pancasila itu yang pasti juga dari wujud semua itu untuk kesejahteraan semua juga gitu ya. Betul. Keamanan dan ketertiban kita juga gitu. Oke, nah terus juga mungkin ini salah satu yang bisa menjadi highlight atau juga mungkin poin penting juga ya, karena juga seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya, kalau ini merupakan tanggung jawab dari semua stakeholder gitu ya, termasuk yang paling kecil adalah orang-orang tua di rumah gitu, nah dan juga teman-teman di sekitarnya gitu. Nah sebenarnya ini kita pengen tahu juga gitu Pak, misalnya tindakan-tindakan apa aja sih itu yang mungkin ini bisa sudah mendekati atau juga bisa dikategorikan dengan tindakan radikalisme ya. Atau juga mungkin yang paling ekstrim mungkin itu juga ini udah mendekati dengan terpapar dari sikap-sikap teroris atau apa gitu ya. Nah jadi supaya juga mungkin para orang tua karena mereka juga yang paling dekat bisa memantau di rumah gitu, dan juga teman-teman di sekeliling di sekitar mereka gitu ya. Nah jadi mungkin ada tanda-tanda khusus dan kedua tindakan-tindakan apa sih gitu yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah radikalisme itu bukan pidana, Pak. Jadi seseorang yang radikal itu kita tidak ada payung hukum untuk melakukan upaya-upaya karena tapi dia merupakan tingkatan dan kami Densus sudah mengkategorikan itu tidak ada tindakan teror yang serta-merta terjadi. Semua itu ada tahapan-tahapannya, Pak. Mungkin berawal dari sikap toleransi, kemudian terpapar dalam segi pikiran, kemudian naik tingkatnya menjadi radikal, terpapar dalam segi sikap. Contoh misalnya radikal yang saya bahas sekarang ini adalah radikal yang mengarah ke teror, Pak ya. Contoh misalnya mulai tidak mau hormat kepada bendera. Ya, ini sikap. Kemudian mungkin tidak mau ikut agenda pemerintah, tidak mau ikut pemilu, ya. Mungkin ya nggak masalah sih sebenarnya, karena itu emang juga, tapi itu bagian daripada sikap yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang, ada kemarahan, kemudian menaik menjadi ekstrim, Pak. Naik menjadi ekstrim ini kalau dia ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, yang semua pikiran, dan dipicu oleh kejadian, baik kejadian global, regional, itu akan meningkat biasanya. Biasanya ada kejadian global, contoh misalnya ada isu-isu di luar negeri yang sebenarnya itu mungkin isu politik, cuma dinarasikan menjadi narasi agama sehingga menimbulkan kemarahan bagi orang lain. Ini akan memicu dia untuk melakukan, karena bagi dia menganggap negara ini kalau bukan berasaskan kepada keyakinan dia, maka salah. Ini bagi kelompok kanan, Pak. Iya, benar. Tapi kalau bagi kelompok kiri, yang namanya demokrasi ini dianggap anak daripada kapitalis. Jadi kita Densus ini berada di tengah-tengah, Pak. Jadi statement selama ini yang mengatakan kenapa Pak Densus kok hanya tajam ke kanan. Sebenarnya ada lagi ancaman kita, Pak. Yaitu adalah kelompok-kelompok sosialis marxisme dari kelompok kiri, orang yang yang tidak puas dengan keadaan negara, yang menganggap demokrasi anak kapitalisme. Dan itu ada juga beberapa aksinya. Nah, jadi
kalau melihat orang setingkat itu, saya rasa orang tua sangat penting sekali. Kalau sudah melihat anaknya itu mungkin sudah sering diam di kamar, tidak mau berinteraksi, kemudian tidak mau berbaur, kemudian mungkin sudah mulai mudah menyalahkan orang lain, sudah mulai mudah memvonis. Nah, ini memang harus dia lakukan pendekatan-pendekatan yang baik agar dia kembali menjadi hijau lagi. Oke, ya ini pastinya juga perlunya bantuan khusus, Bantuan khusus, Pak. Oke, nah dan pastinya juga kalau misalnya dari sejauh mana sih kalau peran dari Satgas Wil dari Densus 88 gitu ya, itu dalam mencegah gitu ya, mungkin terutama juga merangkul untuk para anak-anak atau juga orang-orang yang mungkin sudah teridentifikasi, wah ini udah ke arah ke situ gitu ya, mungkin ada program-program khusus atau juga gitu, mungkin masyarakat juga bisa mendukung gitu ya, support gitu. Tentunya sekarang Pak, Densus ini kita terbagi dua Pak. Ada yang namanya hard approve. Hard approve itu tetap melakukan penyelidikan, tetap melakukan penindakan apabila memang diperlukan. Tapi juga ada namanya soft approve Pak. Soft approve itu salah satunya adalah yang kami bidangi sekarang, yaitu tim pencegahan yang memang bertugas untuk memastikan masyarakat agar tetap hijau. Dan apabila ada yang kuning, kita upayakan untuk kembali menjadi hijau. Dan kemudian ada juga satu lagi namanya tim Idensus Pak. Dari kami juga Densus, tim Idensus ini yang bertugas untuk melakukan pendekatan kepada semua ex-napiter yang bebas, terhadap keluarga yang ex-napiter terorisme, anak istrinya. Ini tim Idensus akan selalu melakukan pendekatan-pendekatan agar dia tidak lagi kembali ke kelompok-kelompoknya yang lama, agar dia bisa bisa hidup di dalam masyarakat normal sebagaimana yang lainnya. Nah, upaya-upaya soal approve ini Pak, ini kami lihat sangat luar biasa, dan ini juga diatur dalam undang-undang. Di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018 di pasal 43 memang disebutkan pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pencegahan Pak. Dengan kesiapsiagaan nasional, kontraradikal dan juga realisasi. Tentunya ini juga menjadi tugas kita bersama. Jadi bukan hanya tugas Densus saja, tapi ini juga menjadi tugas utama, apalagi dulu juga ada namanya Undang-Undang RAN-PI nomor 7 tahun 2022 tentang rancangan aksi penanggulangan ekstremisme dan terorisme. Nah, ini juga kami Densus dari tim pencegahan juga senantiasa membangun mitra dengan pemerintah dan juga seluruh masyarakat untuk kita dorong agar kegiatan pencegahan ini bisa merata. Dan kita lihat indikasinya Pak, sejak tahun 2023, 2024 tidak lagi aksi-aksi teror di jelang malam-malam tahun baru, yang biasanya tiap malam tahun baru itu ada terus kejadian bom. Nah, alhamdulillah sekarang Pak sudah tidak lagi. Nah, mungkin tantangan kami ke depan ini adalah sekarang kelompok yang ekstrim ini mereka berusaha untuk menggalang anak-anak Pak, lewat media sosial. Yang dulunya mereka menggalang dengan fisik, sekarang mereka menggalang lewat dunia digital, lewat pertemanan di medsos, kan? Melakukan pendekatan-pendekatan lewat game-game online, lewat komunitas-komunitas hobi, kemudian dimasukkan ke dalam grup-grup yang bersifat privat. Dan mereka tidak langsung mengajarkan ekstremisme, mereka membuat anak-anak kita ini tertarik dulu Pak. Setelah tertarik, maka akan diberikan konten-konten yang ekstrim, yang radikal secara terus-menerus, sehingga kita lihat Pak, kejadian beberapa waktu ini memang perlunya pihak orang tua, guru, sekolah untuk bagaimana mempunyai sebuah konsep untuk bisa menjaga anak-anak kita ini daripada media sosial. Bagaimana anak-anak kita ini bisa cerdas dalam memahami media sosial. Karena hari ini memang semuanya zaman media sosial. Oke, nah pastinya juga ini menjadi sebuah fenomena itu mungkin yang mendengarkan saja mungkin kita udah takut sekali ya. Nah, karena juga seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya, nah ini juga perlu menjadi waspadaan juga daripada orang tua gitu ya. Nah, makanya juga perlu mengontrol gadget yang mereka pakai atau apa, karena kita tidak pernah tahu ya. Bahkan sekarang mungkin udah pintar-pintar sekali Pak ya, apalagi juga mungkin orang tua yang dari tingkat SD aja sudah memberikan fasilitas handphone gitu ya, dan bisa menginstal WA yang mungkin ya tanpa disadari ya itu juga bisa dimasuki ke situ gitu kan. Nah, dan pastinya juga mungkin karena juga karena kemudahan sekarang gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin dari kelompok-kelompok yang bisa dibilang ya ekstrim itu ya, itu mereka tuh sasarannya ya anak-anak juga ya, atau juga mungkin
betul. jadi perempuan juga Betul. atau apa gitu ya. Nah, Betul. maksudnya juga untuk sebenarnya kita juga bisa self defense gitu ya untuk membentengin diri kita dari hal seperti itu. Betul. Karena memang ada contohnya Pak. Contoh paling nyata itu seperti penyerangan Mabes Polri ketika dilakukan oleh seorang mahasiswi yang bernama Aini Zakiyah. Itu dia digerakkan lewat media sosial Pak. Wow. Nah artinya lewat manapun seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita bisa komunikasi dengan siapapun dimanapun. Iya, benar-benar. Dengan video call atau apa bisa diarahkan. Nah ini yang harus perlu strategi khusus bagaimana anak-anak kita hari ini harus pintar dalam bermedia sosial. Karena kalaupun hari ini misalnya kita larang dia nggak mungkin juga Pak. Karena juga sistem di sekolah dimanapun hari ini semua menggunakan media sosial dan dan kita juga media sosial inilah masa depan Pak. Yang tidak bisa kita tapi dia bisa kita kontrol, tapi tidak bisa kita hilangkan gitu. Tentunya kita harus hadir di situ Pak. Oleh karena itu kami di tim pencegahan ini juga memiliki lengan yang namanya kontra narasi. Nah kami juga membangun dengan pihak-pihak yang lain bagaimana hari ini kita ramaikan Pak udara-udara kita dengan berita-berita yang positif. Sehingga peluang-peluang untuk berita-berita yang radikal ini mereka mendapatkan informasi yang berimbang. Bagaimana maraknya berita-berita hoak hari ini, siapapun dimanapun hari ini jadi pembawa berita Pak. Siapapun yang punya HP hari ini jadi pembawa berita, siapapun jadi pembawa berita, distributor berita. Tentunya ini harus anak-anak kita harus bisa menyeleksi mana berita yang kira-kira benar, mana yang kira-kira tidak. Oleh itu penting penguasaan orang tua kepada anak-anaknya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Ya karena juga sangat mengerikan sekali gitu Pak. Nah dan pastinya juga ini benar-benar nyata loh pemirsa ya. Dan pastinya juga mungkin dari efek yang ditimbulkan dari tindakan atau juga sikap-sikap irit tadi ya seperti Bapak sampaikan tadi ya pertama. Nah dan pastinya juga ini apalagi juga mereka itu mungkin sasaran bisa dibilang sasaran empuknya ya. Jadi menjadi pengingat juga buat mungkin sebagai orang tua juga. Nah itu juga apalagi juga anak-anak yang mungkin merasa terasingkan gitu ya, yang merasa kayak hopeless gitu ya, galau segala macam. Nah itu juga sangat mudah sekali untuk dipengaruhi gitu Pak ya. Nah karena mereka juga mungkin ada juga mungkin dari kasus-kasus pembulian gitu yang tentunya juga membuat mereka itu merasa tidak diterima, nggak dirangkul. Dan itu juga menjadi sasaran empuk juga kali Pak ya. Iya karena anak-anak sekarang dia senang melihat sosok figur yang dia senangi gitu. Dia terlalu mudah untuk kagum, mudah untuk melihat sesuatu yang baru, dan ini memang dimanfaatkan betul oleh orang-orang. Hari ini media sosial kita ada namanya itu love scam, ada namanya itu penipuan-penipuan, semua di ruang-ruang digital lagi kan gitu. Dan anak-anak kita nggak lepas. Oleh karena itu Pak, kami Densus di sini memfokuskan juga kepada anak-anak perempuan dan remaja Pak. Ini merupakan salah satu korban daripada terorisme. Rata-rata dan sampai sekarang ini Pak banyak terlibat perempuan, anak-anak dalam terorisme ini Pak. Mereka menggunakan anak-anak perempuan karena ini yang paling aktif, apalagi perempuan. Hari ini yang di media sosial yang jual beli itu kebanyakan perempuan. Yang jual beli media, yang share ini itu rata-rata ibu-ibu kita yang memang di rumah mungkin tidak terlalu paham tentang. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga sih kamu bapak yang mungkin silap atau apa. Hari ini tangan kita itu bisa menyebarkan berita kemanapun gitu. Nah pasti juga semua orang bisa bernarasi, dan apalagi juga orang-orang sekarang ya itu memanfaatkan situasi, gampang panas gitu ya, tanpa memfilter. Nah jadi udahlah dengan ajakan-ajakan yang kesannya sudah ya kayak terdoktrin gitu ya. Oke, nah pastinya juga ini kita juga mungkin penasaran, saya mewakili dari pemirsa atau juga masyarakat Aceh atau juga khususnya luar Aceh juga. Nah dan pasti juga ini benar-benar fakta loh pemirsa ya, karena juga hal-hal yang ditimbulkan ini juga ternyata ada gitu ya. Kalau kita pikir mungkin baik-baik saja ya, alhamdulillah juga ya nggak terlalu yang gimana, cuman itu tetap menjadi tameng atau juga waspada kita gitu. Nah kita pengen tahu gitu Om, kalau bisa di sharing gitu ya, mungkin contoh kasus-kasus besar gitu ya, mungkin pernah ditangani atau juga alhamdulillahnya bisa dibuat dari udah hijau, udah merah, udah stabil lagi gitu ya, kelompok-kelompok tertentu juga orang-orang tertentu. Nah itu mungkin bisa sharing yang ada beberapa kasus teror di Aceh. Mungkin yang paling dikenal orang ialah kasus Jalin Janto 2010 di mana ada pelatihan Jalin Janto 2010 di Aceh.
Kemudian dan sampai sekarang mereka sudah bebas dan alhamdulillah sebagian daripada mereka sekarang menjadi mitra kami Pak dalam upaya pencegahan. Dan juga kasus seperti 2019 pelatihan di Gunung Salak Aceh Utara, di mana ada kelompok teror di sana yang namanya Abu Hamzah alias Hendra, itu juga alhamdulillah bisa kita cegah. Jadi yang namanya teror ini Pak, ini sesuatu yang mengentarkan, sesuatu yang mengejutkan. Terorisme itu adalah sesuatu yang memang membuat shock. Tetapi perlu kita sadari juga bahwasanya tidak selamanya terorisme itu hanya bom senjata. Nah, ada juga seperti sekarang sedang marak beberapa virus-virus yang memang harus kita ketahui juga ini dari mana sebenarnya. Ini juga ancaman kepada masyarakat yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu tentunya dinamika perkembangan gaya-gaya perekrutan ya ini juga semakin dinamis ya Pak ya. Satu hal yang mungkin di sini ingin saya sampaikan bahwasanya terorisme itu sama seperti darah dalam daging. Selama darah itu masih mengalir Pak, maka tubuh kita akan bergerak. Jadi selama ada dananya, selama ada pendanaannya, ini akan terus bergerak. Jadi salah satu di kesempatan ini mungkin saya ingin sampaikan, sebagaimana kami sering bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, ada hal-hal yang memang terkait dengan pendanaan. Ini memang harus kita bisa cermati fenomena pendanaan dalam terorisme ini. Kalau dulu misalnya ada beberapa kelompok itu mereka melakukan usaha-usaha seperti perampokan itu untuk pendanaan teror. Contoh seperti kejadian di Medan dulu 2010 kelompok Wak Geng CS ketika merampok bank atas nama Amaliyah untuk pendanaan teror. Ada juga kelompok-kelompok yang memang dia tiap bulan itu melakukan pengumpulan dana untuk kelompoknya itu. Nah, yang susah itu kalau kita pemerintah ini kalau uang itu dalam bentuk tradisional. Mungkin kalau dalam bentuk digital kita lebih mudah untuk pengawasannya. Tapi apabila dalam bentuk tradisional ini butuh pengawasan yang lebih ekstra gitu kan. Jadi kita juga karena kita sadar masyarakat Aceh ini masyarakat yang senang berdonasi Pak. Kita senang bersedekah, kita senang gampang untuk ini. Tentunya di sini di kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk cerdas dalam berdonasi agar bisa memberikan donasi itu kepada lembaga-lembaga yang memang sudah diakui oleh pemerintah agar kita pastikan uang kita itu sampai kepada yang memang yang kita niatkan ya, karena memang kita orang Aceh ini mudah untuk bersedekah, empati ini itu tanpa tahu itu kemana, buat kita sendiri tentunya di situ. Oke, nah apa yang terakhir kita juga pengen tahu juga nih mungkin sekaligus juga dua pertanyaan terakhir. Nah ini pastinya juga mungkin ada program-program khusus dari Densus 88 atau juga apa nih yang bisa dilakukan sama masyarakat dan juga khususnya untuk dunia universitas ya, seperti kita ketahui kalau mahasiswa ya menjadi duta masyarakat gitu ya. Nah pastinya juga ini yang tentunya juga banyak ya perubahan-perubahan yang tentunya juga bisa dilakukan sama mahasiswa ya untuk generasi sekarang ini. Nah dan pastinya juga ini permasalahan yang menjadi ya bisa dibilang ini adalah tanggung jawab dari seluruh mahasiswa juga nih. Kebanyakan mungkin nonton dari UBI Podcast Aceh Membangun Aceh ini tidak hanya mungkin dari golongan selain mahasiswa ya, dan para siswa dan para mahasiswa juga banyak nih sepertinya. Nah dan pasti juga nih apa sih yang mereka bisa lakukan gitu ya untuk berkontribusi supaya juga bisa tetap menjaga keutuhan NKRI kita dan kita terbebas lah dari yang namanya juga hal-hal ya terorisme, sikap-sikap radikalisme gitu ya. Yang pastinya juga ini sangat tidak mencerminkan, bahkan dalam agama itu sangat total itu dilarang, tidak ada sama sekali. Mungkin cara yang paling mudah yang kita lakukan adalah menyaring setiap informasi yang kita terima. Setiap konten-konten yang kita terima itu tentunya kita akan menyaring, karena konten-konten radikal ini dia sama seperti virus. Tanpa kita sadari dia akan masuk secara pelan-pelan gitu. Nah, kemudian untuk setelah kita saring itu, kita tidak mudah untuk men-share berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Mungkin itu langkah paling simpel yang bisa kita lakukan di masyarakat apabila kita dukung upaya daripada pencegahan ini, Pak. Oke, nah sangat luar biasa sekali. Ya pasti juga ini untuk hari ini ya, pasti kita juga sudah
mendapat pengetahuan baru ya tentang hal-hal yang mungkin kita nggak, emang ada ya gitu atau gimana gitu ya. Nah, pastinya juga mungkin kalau pemberitaan tentang keberhasilan yang bisa istilahnya diselesaikan ya oleh Densus 88 AT Polri itu juga banyak sih di media gitu ya yang kita juga membaca gitu ya, yang pastinya juga ini sangat apresiasi yang luar biasa sekali dari kita masyarakat untuk mereka. Bapak terima kasih banyak ya untuk kesempatannya ya. Sama-sama. Dan pastinya juga ini sekaligus kita juga bisa jadi campaign juga ya untuk masyarakat ya. Nah, supaya juga ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita untuk mengawasi dan tentunya juga buat semua masyarakat ya dari semua lapisan, tidak hanya generasi muda, bijak untuk menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing ya dengan hal-hal yang mungkin ya pastinya juga kebanyakan tidak benar. Jadi kalau kita sekarang gampang merepost. Iya, karena juga sekarang otak dan jari-jari kadang udah nggak bisa sinkron gitu ya. Betul. Oke. Ya Bapak terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Oke, insya Allah kita jumpa lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lain lagi ya. Siap. Dari Bapak juga dan terima kasih banyak. Sebagai untuk Katim Pencegahan Satgas Wil Aceh Densus 88 AT Polri. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi next episode. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.